penyerahan acara atau pengalian acara dari saya MC ke moderator pada hari ini yaitu Bu Erna Priani SEMM. Selanjutnya adalah MC membacakan CV dari pembicara kita pada hari ini. Lalu moderator memperkenalkan narasumber. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Lalu selanjutnya ada sesi kesimpulan dari moderator serta dokumentasi serta penutupan MC pada hari ini. Baiklah, mari kita memasuki ke acara pertama kita pada hari ini. Untuk para peserta, tolong untuk bisa on cam serta duduk dengan sikap sempurna karena kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta March Universitas Pelita Bangsa. Silakan host, baik semuanya. Silakan on cam. Oh, silakan dimulai. Kan belum saya. Oke, selanjutnya adalah Mars Universitas Pelita Bangsa. Silakan, Mas Kamal. Mana ada ini?
Oke, baik Mas. Terima kasih semuanya juga terima kasih. Selanjutnya adalah acara sambutan dari Kaprodi kita, yaitu Kaprodi Bisnis Digital, yaitu Pak Indra Permana SOS MM. Silakan Pak, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak April atas kesempatan yang diberikan. Dan saya sedikit tadi sudah membuka sebentar, walaupun tidak formal ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, mudah-mudahan ada ya yang saya sebutkan. Jika tidak ada, mohon maaf. Yang terhormat pada Ibu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Bangsa, Ibu Dr. Priatmi Nur Astuti, SEMM. Yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen yang hadir juga pada kesempatan kali ini. Tadi saya sempat melihat Bapak Wiarno Eskom MM dan moderator kita Ibu Erna Apriani SMMM, dan tidak lupa juga kepada ini tadi Mbak April bilangnya Kak ya. Kalau saya Bapak bukan menuakan tapi menghormati Mas Fadil Haq gitu ya. Terima kasih sudah hadir pada kesempatan kali ini, dan kita patut bersyukur ya pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul pada momen yang sangat bahagia dan mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semua. Dan hari ini mungkin buat saya agak sedikit izin ya, mungkin persiapan dari tim panitia dan saya juga agak tergesa-gesa atau mungkin dirasa agak mendesak gitu ya waktunya, atau mendadak lah bahasnya. Ini dikarenakan karena seminar ini merupakan seminar wajib untuk tahun akademik 2023-2024. Sementara pada kesempatan kali ini kita sudah mulai masuk di tahun 2024-2025. Jadi kita memenuhi kewajiban tahun lalu, tahun akademik yang lalu, dipenuhinya di jelang tahun akademik 2024-2025. Oke, intinya yang penting kewajiban kita sudah bisa dilaksanakan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan lancar semua. Nanti di tahun depan mudah-mudahan kita akan menyelenggarakan lebih tertib lagi, dilihat dari keikutsertaan dan mungkin pembicara-pembicara yang dengan tema-tema yang lebih menarik dan sesuai dengan kebutuhan dari program studi bisnis digital sendiri. Oke, tanpa basa-basi dan tak berlama-lama juga, saya ucapkan sekali lagi harapan yang baik buat teman-teman semua, bisa menambah wawasan dan pengetahuan, serta juga yang jelas bisa membangun, kalau dilihat dari judul, bisa membangun personal branding ya, dengan kemampuan LinkedIn dan copywritingnya. Terima kasih pada seluruh panitia dan seluruh peserta serta pembicara. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu pemaparan materi oleh Kak Fadil dengan tema optimalisasi copywriting untuk meningkatkan personal branding di LinkedIn, yang dipandu oleh moderator kita yaitu Bu Erna Apriani SMMM. Silakan Bu, waktu dan tempat saya persilakan dan saya alihkan acara kepada Ibu. Baik, terima kasih atas waktunya dan kepada MC kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, Bapak Kaprodi, Bapak Ibu dan mahasiswa Prodi Bisnis Digital sekalian, senang sekali saya Erna Apriani, dosen di Prodi Bisnis Digital, selaku moderator sesi pada hari ini menyambut kita semua. Bagaimana kabarnya? Sehat dan bahagia? Alhamdulillah. Baik. Oke, mari kita bersyukur di tengah aktivitas kita yang masih diberi kesempatan, kesehatan, rezeki, dan
baik untuk terus meningkatkan dan berproduktivitas. Sebelumnya saya mulai, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada semua audiens dan panitia yang hadir hari ini. Baik, acara hari ini adalah rangkaian dari pelaksanaan program studi bisnis digital yang disajikan kepada seluruh mahasiswa pada angkatan 2021, 2022, dan 2023 dengan tema webinar optimalisasi copywriting untuk meningkatkan personal branding di LinkedIn. Materi yang akan dibahas pada kali ini ialah pengenalan copywriting, teknik copywriting yang tepat untuk memperkuat personal branding, menciptakan konten LinkedIn yang lebih engaging dan impactful, cara membangun LinkedIn yang stand out di tengah persaingan yang ketat. Nah, teman-teman sekalian, kita perlu ketahui bahwa pentingnya personal branding untuk kita semua. Pada kenyataannya, dalam dunia yang semakin terhubung dan kompetitif ini, personal branding yang telah menjadi aspek yang sangat penting dan juga termasuk hal yang sangat lumrah untuk mencapai kesuksesan. Personal branding dapat mencakup bagaimana membangun citra diri kita sendiri, mengelola reputasi online maupun offline, serta membedakan diri kita dari orang lain. Jadi, dapat kita katakan pula bahwa personal branding adalah praktek pemasaran diri dan karir branding. Selain itu, personal branding juga dapat digunakan sebagai pembuka networking dengan individu lain dengan ketertarikan yang sama dalam suatu bidang tertentu. Jadi, tujuannya adalah agar prospek karir seseorang semakin terbuka lebar. Nah, meneruskan pentingnya hal tersebut, program studi bisnis digital menggandeng narasumber sekaligus sebagai copywriter yang telah hadir pada sore bersama kita. Saya sapa dulu ya, Bapak Fadil Haq Fikrian Nugroho. Selamat sore, Bapak. Ya, selamat sore Ibu Erna. Baik, izin saya membacakan biodata beliau, biodata Bapak Fadil ya. Beliau adalah seorang copywriter yang telah berpengalaman lebih dari 3 tahun. Beliau seorang lulusan Universitas Brawijaya. Freelance copywriting beliau yang dijalani sampai saat ini ialah solopreneur. Beliau memiliki 19 follower di LinkedIn. Peningkatan follower dari 0 hingga 17.000 di akun TikTok selama 5 bulan. Wow, bagus sekali ya Pak. Hebat. Beliau juga membuat halaman arahan yang mengkonversi 9 hingga 12% penjualan dalam seminggu. Nah, beliau juga menjadi pembicara narasumber tentang copywriting dan karir di berbagai instansi. Beliau seorang penulis buku dan kolaborasi dengan Jadi Sales ID. Nah, 20.000 konten lebih endorse dari EduTech Company. Dan beliau juga membuat konten pemilik bisnis yang ada di LinkedIn. Tepuk tangan untuk Bapak Fadil Haq. Dan masih banyak lagi hal-hal yang menarik dari skill dan pengetahuan dan pengalaman yang ada pada narasumber kita kali ini. Jadi, baiklah pembicara kita sudah hadir bersama kita semua. Untuk sesi pertama, beliau akan menyampaikan materinya selama 30 menit ke depan. Dilanjutkan 15 menit sesi tanya-jawab. Persiapkan diri kalian, kita sambut Bapak Fadil Haq Fikrian Nugroho. Mari kita sambut dengan meriah kepada materi kita kali ini. Bapak Fadil Haq Fikrian, waktu dan tempat, saya persilahkan Bapak. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Ibu dosen, Bu Erna, selaku moderator yang telah memperkenalkan saya. Terima kasih juga kepada Pak Prodi dan jajaran dosen dan panitia yang telah mempercayakan saya untuk mengisi webinar pada sore hari ini. Yang saya yakin, webinar pada sore hari ini akan sangat-sangat berguna bagi mahasiswa, khususnya untuk mengamankan fase hidup kalian setelah lulus kuliah. Yang mungkin banyak kita tahu,
realita, ada yang bilang realita setelah lulus kuliah itu sangat berat gitu. Makanya di sini saya udah pernah mengalaminya. Saya juga udah pernah merasa gagal, dan ilmu yang akan saya bawakan pada sore hari ini semoga bisa berguna bagi kehidupan kalian setelah lulus kuliah. Oke, saya langsung aja untuk izin share screen. Oke. Oke, udah bisa dilihat ya? Lihat screen saya. Oke, silakan full. Oke, optimalisasi. Ini agak susah. Optimalisasi copywriting untuk meningkatkan personal branding di LinkedIn. Sebelumnya, saya mau minta maaf kepada jajaran dosen dan ya sejarahnya. Saya nggak tahu kalau ini mungkin akan dibawa secara formal karena saya membuat PPT-nya ini bisa dibilang informal dengan gaya saya yang biasa saya bawakan di kampus-kampus lainnya. Tapi semoga tidak mengurangi ilmu yang akan saya sampaikan dan manfaatnya untuk ke mahasiswa. Oke, saya mulai optimasi copywriting meningkatkan personal branding di LinkedIn. Ini sebenarnya ada 3 ilmu yang dijadiin satu. Yang pertama adalah ilmu copywriting. Yang kedua, di sini ada ilmu personal branding. Dan yang ketiga, ini ilmu LinkedIn. Dan ya, 3 ilmu ini adalah yang menyelamatkan hidup saya setelah lulus kuliah. BTW tadi kalau ada yang ngeh juga, saya itu lulusan Universitas Brawijaya, fakultasnya pertanian. Prodinya itu agroekoteknologi dan jurusannya ilmu tanah. Jadi nggak ada hubungannya sama sekali dengan copywriting. Jadi saya mulai semuanya dari nol. Mungkin karena ini di prodi bisnis digital, jadi mungkin ilmu copywriting ini harusnya udah menjadi mata kuliah juga dan tidak asing. Oke, saya langsung saja perkenalkan sedikit, mungkin ini di luar dari yang tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu Era. Nama saya Fadil Haq, saya ini mahasiswa salah jurusan, yang kebetulan aja bisa mendapatkan karir impian saya, yaitu sebagai copywriting, yang ketika kuliah nggak kepikiran sama sekali. Kenapa? Ya karena saya jurusannya itu ilmu pertanian, ilmu tanah, jadi nggak kepikiran sama sekali. Dan entah kenapa juga, saya bisa sampai di perusahaan internasional. Jadi karir saya itu awalnya asal kerja dulu. Saya berkarir sebagai customer service di Shopee. Itu karir pertama saya. Terus karena saya mempunyai impian karir menjadi seorang copywriter, saya beralihlah ke agensi. Setelah ke agensi, saya dapat kesempatan untuk bekerja di multinational company. Nah, setelah itu baru saya dapat kesempatan di international company. Oke, dengan mindset yang benar, dan ya setelah saya banyak trial and error, di sini saya bisa berkarir sesuai impian saya dan mulai semuanya dari nol setelah lulus kuliah. Dan saya harapkan semuanya fokus di webinar ini sampai akhir, dan semoga saya bisa memberi pencerahan ke kalian setelah lulus kuliah itu harus apa. Oke, yang pertama itu apa copywriting. Ini yang pertama akan kita bahas. Sebelum gue jawab, ada yang tahu nggak? Mungkin di sini ada yang ingin berkontribusi di kolom chat. Apa itu copywriting? Sebelum nanti saya akan jawab. Harusnya di bisnis digital diajarin sih. Ada yang tahu? Atau ada yang ingin coba mengutarakan apa yang pemahamannya soal copywriting? Mungkin di kolom chat boleh. Oke, ada. Oke, fokus memperhatikan. Oke, nggak apa-apa. Kalau nggak ada, saya lanjut aja. Jadi copywriting itu how to strategically deliver word to get people to take action. Kurang lebih seperti itu. Yang intinya adalah menulis tulisan untuk kepentingan brand. Dan biasanya copywriting ini untuk konversi ke sales. Karena beberapa profesi sebagai writer kan ada banyak ya. Ada content writer, UX writer, technical writer, dan lain sebagainya, itu banyak. Selalu ada aja perdebatan, khususnya itu bedanya copywriting dan content writing. Sedikit perbedaannya, copywriting itu biasanya langsung untuk take action dan tujuannya jelas ke sales. Dan
penggunaannya itu dalam jangka pendek. Kalau content writing itu lebih jangka panjang dan tujuannya biasanya untuk brand awareness dulu, untuk ngebangun brand biar dikenal orang terlebih dahulu. Kurang lebih simpelnya seperti itu. Dan media copywriting itu juga banyak banget. Yang pertama ini ada billboard di sebelah kiri, mungkin kita juga nggak asing dengan itu. Yang kedua ada sosial media, dan yang ketiga ada web, halaman blog dan lain sebagainya. Itu bisa jadi media juga. Kalau saya melihat di ChatGPT, dia memberikan 10 media dari copywriting itu. Yang pertama tadi ada website, yang kedua ada sosial media, yang ketiga ada email marketing, selain digital, video script, e-commerce, content marketing, podcast, brosur atau flyer, dan push notification. Nah, push notification ini biasanya ranahnya itu lebih ke UX writer. Kalau ada perusahaan yang mungkin rata-rata perusahaan besar yang base-nya itu mobile app, itu pasti mereka punya UX writer, dan push notification itu bisa jadi makanan sehari-hari. Gitu. Intinya kalau sepemahaman saya, sejauh pengalaman saya soal copywriting itu, di mana ada tulisan, di situ pasti copywriting dibutuhkan. Jadi kalau mungkin teman-teman ada kepikiran nih dari setelah kuliah, terus kepikiran untuk berkarir sebagai copywriter, itu akan sangat terbuka lebar, kesempatannya akan sangat banyak. Karena kita akan selalu butuh tulisan dimanapun, apalagi di dunia digital. Oke, ini apa sih struktur utama copywriting itu? Ini bukan formula copywriting. Dulu saya setelah lulus kuliah, belajar copywriting, saya kejebak untuk menghafalkan banyaknya formula copywriting. Seperti AIDA, terus ada BAB, ada PAS, ada AICA juga, itu banyak banget. Tapi ternyata saya salah. Ternyata ada struktur yang utama dari semua formula itu. Dan struktur itu adalah ini: headline, body copy, dan call to action. Hanya 3 itu aja. Di setiap formula, mau AIDA, AICA, BAB, PPP, itu semuanya pasti ada ini. Pasti ada headline, pasti ada body copy, pasti ada call to action-nya. Karena ini copywriting. Contohnya di sebelah kiri bawah, ini website-nya Bibit. Ada headline-nya, itu tulisnya ada title di sana, terus ada description-nya, atau body copy, bisa disebutnya juga, dan call to action-nya. Terus di sebelah kanannya juga ada ini anatomi dari Facebook Ad. Di bawah ada headline-nya, di tengah ada copy-nya, ada body-nya. Di situ berisikan image atau video yang berisikan the pain or the inspiration, dan terakhir itu ada call to action-nya. Mereka nyuruh untuk apa, dan itu harus ada. Karena kalau copywriting tanpa ketiga hal itu bisa kurang powerful. Oke, dan selanjutnya teknik copywriting yang tepat untuk memperkuat personal branding itu seperti apa? Oke, di sini mungkin saya akan jelaskan dulu apa itu personal branding. Menurut Harvard Business Review, personal branding itu intensi atau strategic practice in which you define and express your own value proposition. Atau kalau ngambil dari Job Street, personal branding itu upaya untuk menampilkan impresi atau gambaran tentang diri. Dan menurut saya, personal branding itu adalah cara kita ngasih tahu orang seberapa value diri kita. Jadi saya suka banget pernah baca quotes kayak seberharganya berlian, kalau nggak ditemukan juga nggak akan ada harganya juga gitu. Jadi ini pentingnya personal branding yang nanti setelah slide ini akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, terus apa hubungan personal branding dengan copywriting? Tadi di awal kita bahas copywriting, tipis-tipis. Selanjutnya kita bahas personal branding. Di sini ada 4 poin hubungan personal branding dan copywriting. Ini yang pertama. Yang pertama, copywriting itu bisa menyampaikan nilai diri kita. Jadi kalau personal branding itu tentang bagaimana kita memperlihatkan siapa kita, copywriting itu membantu menyampaikan pesan ini secara efektif melalui kata-kata yang menarik dan persuasif. Dan iya, kenapa brand masih butuh copywriter sekarang? Karena emang cara menyampaikan itu nggak mudah. Benar-benar nggak mudah. Jadi ya kalau emang mudah, kenapa brand masih mempercayakan agensi atau copywriter untuk menghandle gitu?
Karena copywriting ini penting untuk mengkomunikasikan sesuatu, khususnya di sini adalah personal branding. Dan yang kedua, membangun kepercayaan. Jadi personal brand yang kuat itu bisa dibangun dari kepercayaan dan kredibilitas, dan copywriting yang baik di media sosial, blog profiling, dan lain sebagainya, itu bisa meningkatkan kepercayaan audiens terhadap brand kita. Dan ya, ini juga yang buat saya dapat 20 plus tawaran kerja dari LinkedIn. Jadi ketika saya mengaplikasikan copywriting dengan personal branding yang aktif di LinkedIn, dan ternyata tawaran kerja itu udah nggak susah itu dapatnya. Kurang lebih seperti itu. Dan selanjutnya, di sini menarik audiens yang tepat. Ya, jadi dengan menggunakan teknik copywriting yang tepat, kita dapat menarik audiens yang relevan dengan personal brand kita. Pesan yang disampaikan dengan jelas dan terarah kan membuat audiens lebih mudah memahami siapa kita dan apa yang kita tawarkan. Menarik audiens kalau hubungannya dengan personal branding, ini tuh lebih ke berkoneksi. Membangun circle kita sendiri untuk mencapai tujuan karir. Yang faktanya adalah kita lebih mudah dapat kerja lewat koneksi, aka order in a positive way. Jadi kita kalau membangun personal branding, harus juga membangun circle siapa aja yang ada, bahasanya kalau di dunia karir ya koneksi kita gitu. Koneksi yang akan membantu kita untuk mencapai goals kita. Salah satunya untuk mendapatkan lowongan kerja tersembunyi. Gitu. Karena cerita sedikit, saya sebelum di perusahaan yang sekarang, di multinational company, itu saya dapat kerja karena referral dari koneksi saya di LinkedIn yang pun saya nggak kenal dia. Jadi karena saya aktif di LinkedIn, terus dia waktu itu ceritanya pengen resign, abis itu harus cari pengganti, terus dia mereferensikan saya sebagai pengganti dia. Jadi waktu itu atasan saya dulu langsung hubungin saya, dan di situ prosesnya mulus banget. Kurang lebih gambaran seperti itu kalau kita melalui koneksi untuk mendapatkan pekerjaan. Oke, yang keempat yaitu konsistensi pesan. Di sini personal brand yang kuat memerlukan pesan yang konsisten. Copywriting itu menjaga konsistensi ini dengan nada bahasa, komunikasi, dan lain sebagainya. Dan ya konsisten aja nggak cukup, tapi pesannya juga harus ikut gitu kurang lebih. Jadi kayak ada beberapa, bukan koneksi ya, saya kenal di LinkedIn melihat konsistensinya dia oke gitu. Dia aktif gitu, dia mengikuti saran beberapa senior di LinkedIn. Dia aktif untuk bikin konten, untuk dan sebagainya. Tapi dia pesannya berubah-berubah. Pesan dalam artian di sini itu profesi dia nggak jelas. Jadi orang kan juga bingung harus ngasih dia apa gitu untuk ditawarkan, misal kayak pekerjaan atau lain sebagainya. Karena dia berubah-berubah. Ketidakjelasan itu justru malah menjauhkan kita dari kesempatan yang harusnya ada di depan mata. Itu kurang lebih. Nah, kalau flow-nya, kita gambarin flow dari keempat tadi harus seperti ini. Kita tahu value kita dulu, atau kita tahu pesan yang ingin kita sampaikan, atau kalau kasusnya dalam berkarir, kita tahu dulu kita tuh mau bekerja sebagai apa. Mau jadi apa, data analis, mau jadi business development, mau jadi UI UX designer, copywriter, dan sebagainya, itu harus kita tetapkan di awal. Setelah itu, kita tahu target kita siapa. Target di sini lebih ke kita mau berkoneksi dengan siapa aja. Kalau saya selalu menyarankan kita harus berkoneksi dengan orang-orang dengan profesi yang sama dengan kita. Walaupun kita misal belum di profesi itu, misal kayak saya nih, saya pengen jadi copywriter. Baru pengen, saya belum kerja di sana. Tapi nggak apa-apa, kita berkoneksi dengan para expert yang udah bekerja di sana. Justru itu bagus, kita pertama bisa belajar dari dia. Kedua, dia juga tahu kita kayak arahnya kemana, sehingga ketika mereka ada kesempatan yang mungkin cocok untuk kita, pasti kita di-connect. Gitu, pasti kita di chat, di DM, dan lain sebagainya untuk mendapatkan kesempatan itu. Dan itu adalah cara yang jauh lebih mudah. Selanjutnya baru konsisten. Konsisten di sini tuh kita harus aktif. Kalau di LinkedIn itu aktif bikin konten, aktif komen, aktif kirim koneksi. Karena faktanya data yang ada adalah nggak lebih dari, kalau nggak salah, 2%
orang-orang di LinkedIn itu aktif. Jadi ketika kita aktif, pasti kita akan sangat menonjol dan kita akan menjadi spotlight di sana. Orang akan banyak tahu kita gitu. Jadi kesempatannya itu jauh lebih mudah dibandingkan platform lain. Dan yang terakhir itu percaya. Ya ketika kita udah aktif, konsisten dan sebagainya, kita pasti akan dapat kepercayaan. Makanya kita harus konsisten membangun kepercayaan kita dengan selalu share value. Jangan nge-share yang aneh-aneh, share value dan pesan kita ke mereka dan mereka akan percaya. Dan ketika percaya, kesempatan itu akan jauh lebih mudah datang ke kita. Oke, selanjutnya, gimana sih kita menciptakan konten LinkedIn yang lebih engaging dan impactful? Oke, di sini ada salah satu contoh eh, komen. Ini dia komen kalau nggak salah di postingan saya. Dia bilang karena kontennya viral, dia di situ dapat klien, iya dapat kerjaan juga iya. Jadi emang kalau kita bisa viral dalam tanda kutip di LinkedIn, itu kita bisa muncul yang tadi saya bilang karena cuma nggak lebih dari 2% orang aktif, jadi kesempatan itu datang ke kita. Dan yang aktif, yang muncul itu bisa panen, ibaratnya bisa panen tawaran di sana. Salah satunya adalah komen dari koneksi saya ini. Dan ya sebelum itu, kalian tahu nggak sih LinkedIn itu apa? Dan kalau konten, sama nggak sih kayak platform lain? Dan ya saya mau jelasin dikit tentang LinkedIn di sini sebelum kita deep dive ke dalam lagi. LinkedIn itu platform bisnis dan karir. Emang diciptakan khusus untuk platform bisnis dan karir. Jadi konten yang akan disajikan atau yang kalian akan konsumsi di dalamnya itu akan berbeda dengan Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Karena yang fokus dibangun untuk bisnis dan karir. Dan mostly di sana itu banyak praktek B2B gitu. Jadi misal perusahaan-perusahaan yang bekerja B2B itu pasti mereka lebih aktif di sana. Oke, kalau kayak begitu kita harus kontennya kayak gimana? Oke, di sini saya udah merangkum top 3 tipe konten di LinkedIn untuk mencari kerja. Itu ada apa aja? Oke, yang pertama ini portfolio karya. Jadi contohnya kayak di bawah ini, kita bisa share konten itu isinya bisa PDF, bisa foto, atau bisa link yang mengarah ke portofolio kita. Dan portofolio itu penting banget. Portofolio itu bukti kalau kamu itu bisa gitu. Kalau kamu misal kamu copywriter, ya portofolionya apa? Nggak bisa orang percaya, iya saya copywriter, tapi nggak ada buktinya gitu. Nah, portofolio itu menjadi salah satu konten yang bisa dibilang powerful di LinkedIn yang bisa mendatangkan banyak tawaran kerja juga. Ketika rame, ketika di up sama banyak koneksi kita, kita bisa dapat banyak tawaran juga dari sana. Karena orang lihat, oh ternyata si A, oh bisa ini gitu. Kurang lebih kalau portofolio seperti itu. Dan yang kedua, di sini cerita perjalanan karir. Kita bisa ceritain pengalaman atau tantangan, belajar hal baru, dan sebagainya. Di konten ini kita bisa membantu membangun koneksi emosional dengan audiens termasuk rekruter. Contohnya ini salah satu konten saya yang mau mau saya publish. Itu 3 masalah yang sering dihadapin copywriter. Jadi kurang lebih contohnya seperti itu. Kita misal udah belajar apa, habis itu kita tahu, oh ternyata ada masalah di sini gitu. Ya udah kita share aja, siapa tahu ada yang relate. Dan relate itu justru akan mendatangkan koneksi-koneksi yang bagus gitu. Jadi kayak sama copywriter tuh jadi ada diskusi. Oh iya nih, gue juga kayak begini nih, dapat masalah gini, harus gimana ya solusinya, kurang lebih gitu. Itu cara yang bagus untuk apa ya? Untuk kita mencari solusi juga di LinkedIn. Karena kita bisa langsung tektokan dengan para expert di sana. Karena story itu selalu menarik dan genuine. Jadi kalau kita ceritain apa yang kita rasakan, itu akan menjadi daya tarik dengan sendirinya. Oke, yang ketiga, di sini tips dan wawasan industri. Jadi kita bisa ngasih pandangan atau insight tentang tren atau tantangan industri yang lagi kita geluti saat itu, atau update-nya seperti apa. Di sini ada salah satu contoh konten juga dari koneksi saya di LinkedIn, 7+ copywriting quote
yang bisa bantu improve kualitas copywriting kamu. Dan di LinkedIn, asiknya itu kita bisa langsung belajar dari expert yang tadi saya udah jelasin juga. Jadi mereka tuh juga aktif gitu untuk sharing ilmu mereka, karena semuanya itu menguntungkan gitu. Mereka yang sharing dapat untung juga, bisa diskusi dengan para expert lainnya. Kita yang konsumsi kontennya juga untung karena kita bisa langsung dapat ilmu yang benar-benar langsung dari expert gitu. Jadinya enak gitu dan gratis. Itu yang penting sebenarnya. Awal-awal kuliah kita kita kalau bisa banyak di LinkedIn karena banyak ilmu gratis di sana yang oke-oke banget gitu. Dan oke, kita masuk ke LinkedIn lebih dalam lagi. Cara membangun profil LinkedIn yang stand out di tengah persaingan yang ketat itu gimana sih? Oke, karena profil LinkedIn ini banyak, saya akan coba bedah satu-satu. Dan ya, ini adalah profil LinkedIn saya. Di sini saya udah dapat banyak hal dari profil LinkedIn ini. Fakta menariknya lagi tentang LinkedIn adalah 95% rekruter itu cari kandidat itu di LinkedIn. Ini dari Forbes. Dan kalau teman-teman mungkin suka dengar gitu, lowongan tuh susah banget gitu dapatnya. Dan faktanya lagi adalah ternyata 70% lowongan itu nggak dipublish di job portal. Dan di LinkedIn itu banyak gitu. Jadi biasanya tuh misal para manajer level gitu, mereka langsungnya udah bikin konten gitu untuk hiring dan lain sebagainya. Atau seringkali saya pernah dimintain tolong sama manajer saya untuk langsung kontak beberapa koneksi di LinkedIn yang saya tahu untuk menjadi tim gitu, langsung untuk merekrut mereka. Jadi bener-bener nggak dipublish sama sekali kontennya. Waktu itu saya disuruh cari 2 orang pokoknya dengan kriteria ini sama ini. Dan ya udah saya coba cari di koneksi saya dan akhirnya dapat. Dan ternyata itu cara yang jauh lebih mudah. Yang pertama, manajer jadi nggak capek, HR juga nggak capek nunggu. Habis itu biasanya hasilnya itu juga jauh lebih bagus karena koneksi sendiri gitu. Oke, yang pertama kita langsung masuk ke profile. Profile di sini ya keuntungannya di sini bisa ditemukan tanpa melamar. Kenapa profile ini bisa lebih dari CV? Dan yang kedua tuh bisa highlight portfolio tanpa harus ngasih. Yang ketiga bisa prove with data in a good visualization. Dan yang keempat show your value, dan kelima fitur recommendation. Di sini coba akan saya bedah. Oke, yang pertama di sini ada foto profile. Sorry, di sini ada ketiban sebentar. Oke. Oke, foto profile di LinkedIn itu harus gimana sih? Kurang lebih di LinkedIn itu kita harus profesional fotonya, dan kebanyakan mungkin profesional yang udah berkarir lebih lama, mereka justru menggunakan studio foto yang lebih proper gitu untuk DP LinkedIn aja gitu. Tapi untuk teman-teman yang mungkin belum punya budget ke arah sana, akalan saya dulu adalah yang penting kita tuh senyum, terus kelihatan setengah badan dan menghadap kamera, dan backgroundnya polos aja gitu. Menurut saya itu udah cukup untuk terlihat profesional. Nah, kurang lebih contohnya seperti ini. Jadi nggak boleh kayak yang kiri, justru kita harus kayak yang kanan. Cukup aja senyum, terus kelihatan tengah badan menghadap kamera, backgroundnya polos. Gitu. Oke, selanjutnya di sini ada banner. Banner di sini fungsinya apa sih? Banner ini tuh difungsikan untuk ngasih tahu siapa diri kita dalam ruang kosong yang lebih luas. Tujuannya bisa macam-macam, contohnya untuk slogan atau greetings ke orang lain. Kalau saya di sini, karena saya copywriter, saya bilangnya adalah my daily works itu typing. Jadi benar-benar ngasih tahu lah, wah, se-copywriter itu gitu. Dan ini contoh lainnya, bisa kita ngasih gambar doang, tapi gambarnya harus relevan dengan kita. Misal kita desainer, terus desainer kita niche-nya coba anime atau abstrak, mungkin kita bisa naruh gambar di sana atau hasil gambar kita juga di sana, karena itu jadi show value kita secara langsung. Atau yang atas ini juga kita bisa ngasih our mission di sana seperti yang di atas. Dan selanjutnya yang penting lagi di LinkedIn profile itu adalah LinkedIn URL.
Di sini wajib kita ganti URL jadi nama kita, karena ini jadi salah satu kelebihan LinkedIn dibandingkan platform lain. Dan ini juga bisa jadi cara kamu untuk jualan profil kamu ke recruiter. Jadi caranya kurang lebih yang di bawah ini, kayak kita bisa masuk ke profile, itu edit publik, profile dan URL, habis itu kita bisa langsung edit di sana. Biasanya kalau by default itu URL kita pasti namanya aneh-aneh gitu, akan banyak angka di belakangnya. Tapi nanti bisa kita langsung hapus aja, bisa kita edit di sana, disesuaikan dengan nama kita. Dan oke, selanjutnya di sini profile title atau biasa disebut juga headline. Di sini yang ada di bawah nama ini nama saya, terus di bawahnya ini kan ada tulisan content writer, adversities, content creator, dan lain sebagainya. Di situ tuh fungsinya itu penting, super penting. Kenapa? Karena itu menunjukkan siapa diri kamu dan apa value yang bisa kamu berikan dalam pekerjaan. Dua hal yang biasa saya sarankan untuk menulis di bagian headline atau title di sini itu, pertama identitas, terus yang kedua bisa kita add value atau skill. Misal kita punya sertifikasi apa BNSP atau lain sebagainya, itu juga bisa dimasukin kalau emang itu menunjang karir kita. Ini ada contoh yang salah yang atas. Jadi kalau kita melihat di koneksi kita, jadi kalau ada orang masuk ke koneksi kita atau komen, itu headline atau title di bawah nama kita itu pasti kelihatan. Dan kita nggak boleh kayak yang atas gitu. Yang atas itu kayak take the challenge and fight apa. Dari kalimat itu kita bisa mendapatkan apa gitu. Kita bisa tahu dia ini berprofesi sebagai apa. Jadi jangan seperti yang atas. Atau ada juga saya pernah melihat gitu kayak tulisannya kerja gitu, kayak ya kita kerja, semua orang juga tahu gitu. Dan kita harus kayak yang bawah. Di sini lebih jelas. Di sini tadi saya jelaskan ada identitas kita. Misal kita Bachelor of Engineering, kita bisa tulis di sana. Habis itu BNSP dan sebagainya itu add value-nya. Terus di bawahnya juga kalau kita masih kuliah kita bisa bilang aja undergraduate di mana gitu. Kalau seperti itu. Dan selanjutnya ini ada bagian about atau summary. Ini bagian yang berfungsi untuk menjelaskan siapa diri kita dalam ruang yang lebih luas selain banner. Ini tuh dalam ya tulisan kurang lebih seperti ini. Kalau punya saya, di sini kalian bisa tulis siapa diri kamu, apa skill kamu, portofolio juga bisa atau kemampuan, terus pengalaman kamu apa, cara hubungin kamu gimana. Jadi kurang lebih ini bisa dimasukin ilmu copywriting kita. Jadi misal kita ada hook-nya, terus ada isinya, kita jelasin skill kita apa, terus kita punya pengalaman apa dari skill itu, misal pernah bikin apa penjualan naik selama sebesar berapa persen gitu, kita bisa langsung masukin di situ. Situ di bagian akhir ada call to action-nya. Nah, kalau orang tertarik ngebaca itu, mereka harus ngubungin kemana gitu, atau bisa DM atau kita kasih email di sana, itu juga bisa gitu. Dan ini juga bisa menjadi referensi untuk teman-teman yang ingin nulis di bagian about to summary, kurang lebih template seperti ini. Oke, dan selanjutnya di sini ada bagian experience. Experience ini usahakan untuk selalu menjelaskan dengan detail apa aja yang pernah kamu lakuin. Ingat juga, ini untuk selalu memberikan keterangan hard skill dan aplikasi yang digunakan. Jadi kalau kita masukin experience, itu akan ada kolom description. Dan itu kalau bisa kita jelasin sejelas mungkin kita ngapain aja di sana gitu. Misal job responsibility kita apa, habis itu kalau ada hasilnya, kayak semacam portofolionya itu juga bisa dimasukin. Kayak tadi misal kita bisa naikin sales berapa persen, atau kita bisa ngubah apa jadi apa di dalam responsibility itu bisa dimasukin ke dalam experience. Karena HR melihat itu, dan skill yang relevan juga harus dimasukin ke experience yang relevan juga gitu. Oke, selanjutnya di sini ada license atau certification. Di sini kalau sebagai fresh graduate, teman-teman setelah lulus, sertifikasi ini atau lisensi itu penting untuk dicantumkan. Kenapa? Karena kamu bisa manfaatin kursus online gratis untuk membantu mengisi bagian ini. Dengan adanya sertifikasi,
Rekruter bisa melihat jika kamu seseorang yang aktif, inisiatif, dan memiliki kemampuan. Jadi kalau saya agendanya setelah lulus kuliah waktu itu karena pengen banget jadi copywriter, jadi nyari aja bukan konten, kursus yang punya sertifikasi tapi gratisan gitu. Karena dulu bener-bener nggak punya uang sama sekali untuk beli kursus yang berbayar. Jadi yang penting ada sertifikasinya saya pasti ikutan gitu. Nah, kalau ada hubungannya dengan copywriting. Ya, dan alhamdulillah dengan usaha itu ternyata menghasilkan juga seperti itu. Jadi kalau teman-teman ada license sertifikasi ini kalau bisa ditaruh di sini dan itu membuktikan juga kalau teman-teman belajar. Oke, selanjutnya di sini ada skills. Di sini kita bisa masukin skills kurang lebih ada maksimal tuh ada 50 atau 60-an gitu. Kita bisa masukin tapi harus relevan dengan kita sendiri gitu. Jangan sampai kita masukin hal yang nggak relevan karena itu bisa mencoreng kredibilitas kita juga. Jadi kita bisa masukkan skills yang relevan yang memudahkan rekruter dalam melakukan pencarian lewat keyword skill yang sesuai. Jadi bocoran sedikit, rekruter itu mereka akan punya platform di LinkedIn sendiri yang khusus untuk mencari kandidat gitu. Dan biasanya mereka akan masukin keyword. Kayak misal mereka lagi butuh copywriter, ya mereka akan cari keyword relevan yang berhubungan dengan copywriter. Ya kayak misalkan copywriter, habis itu communication skill dan sebagainya. Kalau mereka butuh itu semua, mereka akan dimasukin ke keyword itu dan di search. Dan semakin banyak kita relevan dengan apa yang mereka search, pasti kita muncul. Dan itu bisa kita langsung di DM lah kurang lebih sama mereka. Oke, selanjutnya di sini recommendation. Ini adalah bagian di mana koneksi kita itu dapat memberikan pujian dan rekomendasi. Ini juga bisa jadi bukti kalau kita memiliki kredibilitas di bidang tertentu. Bisa dibilang ini tuh kayak testimoni. Dari mana aja, bisa dari teman kampus, dari teman kantor, atau siapapun yang pernah kerja sama kita. Jadi ya kalau kita kan misal beli di marketplace pasti kita melihat testimoni, review dan sebagainya. Sama aja dengan recruiter, di profile kita tuh ada bagian recommendation. Semakin banyak dan semakin bagus recommendationnya, pasti HR akan sangat mempertimbangkan kita. Karena ibaratnya ya orang lain aja bisa proof nih kalau kita adalah sebaik itu gitu. Jadi bagian ini penting banget. Tapi sayangnya bagian ini emang jarang banget dipakai sama orang gitu. Padahal mudah gitu. Kita bisa aja nih, bisa kita teman kampus kurang lebih kita bisa mintain rekomendasi, kita saling tukeran jadi menguntungkan satu sama lain. Di sini ada pilihan-pilihannya. Kalau kalian mau kira-kira siapa aja sih yang bisa diminta rekomendasi. Di sini terakhir ada nih your student together gitu. Kalau teman kampus kalian bisa saling tukeran. Kurang lebih seperti itu untuk bagian rekomendasi. Dan ya, itu aja materi dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Erna. Baik, terima kasih Pak Fadil Haq, menarik sekali. Baik, beri tepuk tangan yang meriah buat Pak Fadil Haq yang telah memaparkan materinya. Luar biasa, inspiratif. Pengalaman saya juga begitu Pak Fadil. Jadi setelah saya update portofolio saya di LinkedIn, ternyata banyak banget penawaran jobs, bahkan Ya, masuk ke email juga, banyak email masuk dari perusahaan setelah mereview portofolio, edukasi segala macam di LinkedIn juga. Memang sangat iya, begitu berpengaruh ya Pak Fadil. iya betul Bu. Oke, eh baik hadirin sekalian, ini sangat luar biasa dan insight yang kita dapatkan dari Pak Fadil Haq. Berikut saya akan membuka maksimal 3 pertanyaan dulu kepada audiens sekalian. Jika ada yang nanya, boleh raise your hand teman-teman. Boleh dinotis raise your hand di emoticon Zoom-nya. Saya berikan kesempatan untuk beberapa 15 menit lagi sesi tanya jawab. 3 penanya saya buka. Baik, baru 1, 2,
Masih ada lagi? Saya tunggu satu lagi supaya cukup 3. Atau kita ke 2 penanya dulu ya Pak Fadil, nanti kita lanjut 1 Iya penanya boleh lagi. Bu. Boleh. Dua aja nggak apa-apa. Kita mulai dulu dari Mas Davin Widat. Apa kabar Mas Davin Widat? Baik, Ibu. Baik, silakan ajukan pertanyaan Mas Davin kepada Pak Fadil. Begini, Kak, saya mau bertanya. Bagaimana menuliskan, misalnya mungkin ini, kan tulis pengalaman dari Lincoln itu, saya tuh sempat bingung juga, tulis ini bagian mana, dan itu pun biar lebih rapi, tertata itu bagaimana. Dan bagaimana juga, misalnya, jika dia memiliki skill ataupun kemampuan yang memang dia sudah dapatkan mungkin ketika dari SMK atau enggak mungkin dari SMK atau enggak SMP misalnya itu bagaimana Kak? Namun dengan lebih tertata dan lebih rapi. Oke, berarti 2 pertanyaan aja. Yang pertama, kita nulis experience. Bener ya experience atau skill tadi? Eh, Pengalaman atau skill kemampuan. Oke. Untuk pengalaman dan kemampuan itu nulisnya di mana? Dan yang kedua itu kalau kita punya misal skill yang pas SMP atau SD yang mungkin terlalu jauh dari sekarang itu bisa dimasukin apa enggak gitu ya? Iya, ya Kak. Oke. Untuk pertanyaan pertama, untuk bagian experience sama bagian skills itu bisa di 2 tempat yang berbeda, tapi bisa juga di satu tempat yang sama. Saya coba share screen aja di sini. Langsung saya liatin di profil. Sebentar. Oke, udah kelihatan ya. Ini tuh profil saya. Jadi, mungkin kalau bagian experience-nya belum muncul, kita bisa masuk ke sini. Masuk ke sini, habis itu kita bisa masukin recommendation, additional experience di mana ya? Harusnya di atas. Kayaknya karena udah ada, jadinya nggak ini deh. Oh, nggak ada di sini. Jadi biasanya dia akan langsung masuk di sini kan untuk bagian experience pasti di sini. Dan kalau skill tadi yang pertama dulu, kalau emang nggak muncul kita bisa klik add profile section, habis itu ke core, di sini langsung muncul, di sini ada add skills. Jadi kita bisa masukin skills kita di sini. Karena saya udah ada, jadi skillnya akan langsung muncul di sini. Dan ini tinggal di plus aja. Misal kita mau nambahin skill apa gitu, ini tinggal plus, habis itu masukin gitu. Habis itu kita bisa klik yang tadi saya bilang ini bisa dimasukin di 2 tempat dan bisa juga dimasukin di tempat yang sama yaitu di bagian experience. Jadi ketika kita masukin skills, terus kita klik satu experience yang relevan dan nanti akan langsung muncul. Dan nanti akan langsung muncul di bagian experience juga. Nih, langsung muncul di bagian experience juga. Di sini akan nambah skill-nya gitu. Di sini. Itu tadi creativity and innovation. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau skill-nya udah terlalu lama, itu bisa dimasukin apa? Sebenarnya bisa-bisa aja. Tergantung sesuai tujuan profesi yang kita pilih apa enggak. Misalkan kita pengen jadi desainer, kalau emang skill-nya itu nggak ada hubungannya sama menunjang karir kita sebagai desainer atau kita bisa dilirik atau dapat klien atau bahkan full time, ya mending nggak usah dimasukin. Tapi kalau bisa menunjang, mau dari bayi pun punya skill masukin juga nggak apa-apa gitu. Gitu kurang lebih, Davin. Baik Pak, baik Kak. Terima kasih untuk tipsnya. Oke. Baik, terima kasih Mas Davin. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya, Pak Fadil. Ke Mbak Alfia Zahra. Silakan Mbak Alfia Zahra. Iya, maaf, izin bertanya.
kira-kira apa tips untuk Mbak Alfia mengoptimalkan? Zahra boleh sebutkan kelas dan semester Iya. berapa sekarang? Maaf Ibu, perkenalkan nama saya Alfia Zahra, saya dari BD 22C01. Izin bertanya, kira-kira apa tips untuk mengoptimalkan headline dan ringkasan profil LinkedIn agar lebih menarik dan berdaya tarik? Terima kasih. Oke, headline dan bagian apa tadi yang kedua? Ringkasan profil. Oh, ringkasan profiling. Oke, untuk bagian headline, coba saya share screen lagi. Bukan ini. Oke, untuk bagian headline, di sini tipsnya tuh tadi saya udah jelasin juga. Jadi kita harus masukin yang pertama adalah identitas kita. Misal kalau saya sekarang bekerja sebagai content writer di Porsitis, kita harus masukin itu gitu. Kita siapa? Itu yang paling penting. Karena kalau kita tiba-tiba masukin yang lain, tapi orang nggak tahu kita siapa, karena di LinkedIn mereka akan selektif untuk menerima koneksi, first connection, itu kita nggak bisa kemana-mana gitu loh. Atau kita mungkin ajak koneksi orang, tapi nggak ada yang terima kita, itu bisa juga gitu. Jadi yang pertama kita harus jelas dulu, untuk bagian headline ini, kita sebagai apa. Habis itu, baru add value lainnya. Misal kalian pernah pengalaman apa gitu. Kalau saya pengalaman, selain jadi content writer, jadi content creator juga. Gitu. Jadi saya akan masukin situ juga. Dan saya menulis buku juga, judulnya Seni Nyari Kerja, itu saya masukin juga di sana. Jadi identitas dan add value harus dimasukin di sana. Contoh lainnya, coba kita lihat di koneksi saya. Karena di sini kelihatan nih, kenapa pentingnya bagian headline. Contohnya ini, USEU ini, dia Bachelor of Public Health. Terus add value-nya dia spesialis di epidemiologis. Terus bawahnya ada HR. Ini yang akan dilihat di koneksi kita. Kita mau accept mereka atau enggak. Itu untuk bagian headline. Jadi penting banget harus optimisasi. Habis itu untuk bagian summary, yang tadi saya sudah jelaskan juga di bagian summary itu. Nah ini kita bisa jelasin siapa diri kita, apa skill kita, terus kita bisa masukin juga kemampuan atau portfolio kita juga bisa kita masukin di sana. Pengalaman kita ceritain di sana. Kayak misal ya kita pengalaman untuk membuat sistem yang efektif dan menghasilkan sekian untuk perusahaan, itu juga bisa dimasukin gitu. Dampak sekecil apapun dari dari usaha yang kita lakukan, itu kalau bisa tulis aja. Karena itu akan menambah nilai plus kita. Karena semakin jelas bagian summary atau about kita, semakin paham recruiter atau siapapun yang ingin memberikan opportunity kepada kita, itu jauh semakin bagus. Karena biasanya opportunity di luar sana itu kurang kenal kita siapa. Masalahnya itu. Jadi ketika kita muncul dengan kejelasan itu, kita akan jauh lebih dikenal dan opportunity itu pasti akan datang ke kita dengan sendirinya. Dan yang terakhir yang tadi saya jelasin, kita harus masukin cara hubungin kita gimana. Karena setiap orang pasti mau dihubungin dengan cara beda-beda. Ada yang mau lewat email, ada yang lewat DM juga nggak masalah, atau ada yang lewat WA juga nggak apa-apa. Tapi kalau di LinkedIn usahain jangan masukin nomor WA karena suka ada orang-orang aneh yang nge-DM langsung dari sana. Itu sejauh pengalaman saya. Jadi kalau bisa email atau bilang aja langsung DM saya di LinkedIn. Kurang lebih gitu. Alvia. Baik, Mbak Alfia, bagaimana? Sudah Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Baiklah, para hadirin semua, para teman-teman semua yang ada di sini, audien, yang kita bisa simpulkan pada sesi diskusi hari ini ialah, saya sedikit menyiap tadi ya. Kesimpulannya ialah copywriting sama halnya menulis tulisan untuk kepentingan brand, betul? Jadi, berkarir sebagai copywriter akan sangat berguna pada masa depan,
di mana ada tulisan di situ copywriter dibutuhkan. Nah, copywriter yang baik di media sosial, blog, atau profil LinkedIn dapat meningkatkan kepercayaan audiens terhadap brand pribadi kita. Jadi sangat penting sekali copywriting pada diri kita dalam personal branding. Baik, teman-teman. Pada akhirnya kita telah selesai webinar kita kali ini. Sebelum saya kembalikan ke MC, saya minta untuk on cam semua, minta waktunya untuk sesi foto bersama. Boleh di on cam dulu. Slide 1, slide 2 masih saya tunggu. Slide 3 dan slide 4. Minta di on cam dulu untuk sesi dokumentasi teman-teman sekalian. Panitia, siap untuk capture? Sebentar, Ibu. Oke. 1, 2, 3. Bentar ya. 2 kali lagi. Kita ekspresif BD boleh, teman-teman? BD-nya bagaimana simbol BD-nya? Begini ya? Boleh, ya simbol BD-nya? 1, 2, 3. Sudah, Ibu. Sekali lagi ya, Mas. Kita ekspresif jempolnya bagaimana? Oke, beda lagi. 1, 2, 3. Udah, Ibu. Baik, terima kasih panitia. Dan akhirnya kita telah selesai. Terima kasih, apresiasi setinggi-tingginya untuk pemateri kita, Bapak Fadil Haq, yang telah berbagi ilmu dan pengalamannya sangat luar biasa. Saya juga mengapresiasi seluruh audien yang telah hadir dan menyimak dengan antusias. Sebelum acara ini tutup, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erna sudah memimpin acara webinar pada hari ini. Baik, akan saya lanjut. Acara selanjutnya adalah penutupan. Sebelumnya terima kasih atas para peserta yang sudah memasuki webinar hari ini serta pembicara kita yaitu Kak Fadil serta moderator kita pada hari ini Bu Erna Priani SEMM. Nah, selanjutnya teman-teman semua jangan lupa untuk isi kehadiran ya. Link Google Form-nya ada di pesan Zoom. Lalu selanjutnya acaranya saya alihkan kepada Pak Indra Permana SOS MM untuk mensosialisasikan mengenai perkuliahan di bisnis digital. Mari Bapak silakan. Jangan lupa isi absen ya semuanya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Pak Fadil masih ada ya? Masih, Pak. Oke, siap. Pak Fadil, terima kasih saya ucapkan pada Bapak atas segala informasi dan pengetahuan dan wawasannya pada mahasiswa kami dari Prodi Bisnis Digital. Semoga kedepannya ada minat serta keinginan untuk merubah pola dan sikap dari teman-teman mahasiswa untuk personal brandingnya. Nah, mudah-mudahan dengan LinkedIn juga jadi salah satu proses untuk merubah, karena di era digital ini juga mungkin kebutuhannya sudah atau polanya sudah berubah gitu ya. Gitu. Iya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Pak Fadil, dan boleh kalau Pak Fadil bisa akan meninggalkan atau ada kegiatan lain di acara ini. Nanti
selanjutnya mungkin Mbak Manda selaku panitia akan menghubungi Pak Fadil. Terima kasih sekali lagi Pak Fadil. Oke, siapa? Terima kasih banyak. Semoga ilmu yang bermanfaat. Saya izin absen dulu. Ya, terima kasih. Oke, buat rekan-rekan semua, teman-teman mahasiswa angkatan 21, 22, dan 23, terima kasih atas keikutsertaannya pada kesempatan kali ini, webinar program studi bisnis digital, dan saya berharap teman-teman bisa terus aktif dalam kegiatan ini ya, karena sifatnya wajib. Teman-teman udah punya kewajiban membayar, berarti punya hak juga untuk bisa mendapatkan ilmu dan wawasan baru. Terima kasih juga buat Bu Erna, Pak Fahrial, Pak Wiarno, dan dosen lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah ikut dalam kegiatan webinar ini. Jika berkenan, kalau Bapak Ibu mau terus gabung, monggo. Tapi kalau enggak ya enggak apa-apa, karena ini ada tambahan saja sedikit buat pembelajaran tahun akademik 2024-2025. Oke, Pak, izin live ya saya, Pak. Saya silakan mau ngomong. Bu Erna, silakan Bu Erna. Terima Terima kasih ya. kasih. Ya, terima kasih Bu Erna. Saya live dulu. Selamat sore, teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya juga izin lab ya, Pak. Oke, Pak Wiarno. Terima kasih Pak Wiarno. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Waalaikumsalam. Oke, saya akan menyampaikan beberapa hal atau beberapa beberapa tips lah buat pembelajaran di semester baru ini. Jadi memang semester baru ini atau semester 2024 semester ganjil 2024-2025 ini agak tricky ya. Yang nggak kacau-kacau banget, tapi waktunya yang sangat mepet dan mendesak. Nah, ini yang saya mau tampilin saat ini adalah penjadwalan untuk beberapa angkatan di semester 1 nggak ada ya di kelas ini. Semester 3, semester 5, dan semester 7. Nah, di semester 3, izin share screen ya.